Shalom warga kerajaan. Edisi Weekly Wisdom kali ini kita akan membahas tentang reliabilitas teks PL. Pertanyaannya, apakah teks PL asli adanya ataukah sudah dipalsukan? Penjelasannya seperti berikut. Meskipun tidak ada manuskrip orisinil tentang PL, namun kita memiliki teks Alkitab yang dapat dipercaya. Perkembangan teks PL menunjukkan bahwa Alkitab dapat dipercaya. Kenapa? Karena proses penyalinan manuskrip kuno itu dilakukan dengan sangat serius dan hati-hati. Bahkan orang Yahudi sejak dahulu kala menerapkan aturan yang sangat ketat untuk melakukan penyalinan demi penyalinan daripada teks yang ada. Warga kerajaan, berikut ini adalah aturan-aturan yang dipakai dalam proses penyalinan. Yang pertama, jenis bahan yang dipakai itu harus berkualitas. Yang kedua, jumlah baris, jumlah kata, jumlah huruf pun semuanya dihitung. Yang ketiga, warna dari tinta pun itu diperhatikan. Yang keempat, cara untuk merevisi pun itu semuanya punya aturan. Sebagai bukti atau akibatnya, sebelum penemuan gulungan laut mati di Qumran, manuskrip yang tertua adalah dari tahun 900 Masehi. Dan ini bisa membuktikan bahwa penyimpanannya pun itu dilakukan dengan baik. Sudah ada 4 aturan yang tadi saya sampaikan, bahkan ditambah lagi proses penyimpanannya pun itu dilakukan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa teks kita, teks Alkitab Perjanjian Lama itu adalah asli adanya. Reliabilitas teks Perjanjian Lama dapat dilihat dalam transkripsi yang hati-hati dari teks itu pada zaman Esra. Setelah zaman Esra itu berlanjut sampai dibawa oleh kaum Masoretes. Apa itu kaum Masoretes? Kaum Masoretes adalah kaum ahli kitab Yahudi yang mengembangkan tradisi, pemeliharaan dan akurasi dalam menyalin teks. Jadi orang Yahudi itu dalam menjaga keaslian daripada teks itu tidak bisa diragukan lagi. Kenapa? Karena mereka sangat teliti dan sangat hati-hati ketika mereka menjaga daripada teks Alkitab tersebut. Oleh sebab itu, ketika Yesus bertemu dengan orang Farisi, Yesus tidak mengkritisi bagaimana mereka menjaga kemurnian daripada kitab, tetapi yang Yesus kritisi adalah mereka tidak bisa melakukan isi kitab yang mereka jaga. Warga kerajaan, kalau soal menjamin akurasi, kemurnian, orang Yahudi itu sudah mantap. Bahkan jumlah huruf pun mereka hitung semuanya, jadi tidak ada yang terlewatkan. Misalnya mereka mencatat bahwa huruf Alef muncul 42.377 kali dalam Perjanjian Lama. Nah, jika dalam penghitungan mereka atau dalam penyalinan mereka ada huruf satu saja yang buram atau kabur, mereka tidak langsung mengasumsi untuk melengkapinya. Tetapi mereka ada satu istilah yang namanya ketip. Ketip itu adalah mereka menyalin sesuai yang apa adanya. Misalnya mereka menyalin huruf A yang kabur contoh, mereka salin seperti apa adanya. Lalu di samping itu mereka ada istilah yang namanya kere. Kere itu artinya mereka mengusulkan kata-kata yang bisa mendukung daripada kata yang tadi buram itu. Saya kasih contoh, misalnya kata cinta yang kita temukan. Di teks lama itu kata cinta tapi huruf A-nya buram. Lalu kemudian setelah mau disalin, yang buram itu pun tetap disalin. Cuman di bawah ada keterangan ketip. Ketip itu artinya disalin sesuai dengan apa adanya. Lalu kemudian kere. Kere ini ada kata-kata yang diusulkan untuk menjelaskan. Jadi misalnya gini, karena cinta di sana A kabur, mereka usul di sini cinta, cinti, cintu, cinto. Nah, nanti dari kata-kata ini itu mereka bisa tentukan yang mana yang paling cocok untuk teks. Tapi kalau mau merubah itu tidak ada terjadi ketika mereka melakukan proses penyalinan. Warga kerajaan, berikut ini ada beberapa sumber kuno yang membuktikan tentang reliabilitas teks Perjanjian Lama. Yang pertama, naskah Laut Mati. Sebelum penemuan naskah Qumran, manuskrip tertua adalah dari tahun 900 Masehi. Lalu setelah naskah Laut Mati ditemukan dan diteliti, ternyata usia daripada naskah tersebut itu mulai dari tahun 125 sebelum Masehi. Ini membuktikan bahwa ada 1000 lebih tahun perbedaan daripada naskah sebelum dan naskah Qumran.
Tetapi yang paling luar biasa yang kita perlu pelajari di sini yaitu begini, bahwa dari perbedaan 1000 tahun lebih itu, ternyata setelah diselidiki itu tidak ada terjadi perubahan teks. Semuanya sama persis. Nah, ini bisa membuktikan bahwa Alkitab yang kita percayai sampai saat ini itu asli adanya dan tanpa ada perubahan atau dipalsukan. Yang kedua, Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani. Tentunya ini untuk mengakomodasi orang-orang Yahudi yang sudah tersebar, yang tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Nah, teks ini diterjemahkan di Alexandria, Mesir pada tahun 250 sampai 150 sebelum Masehi. Tentunya dari namanya Septuaginta itu latar belakangnya seperti ini, bahwa ada 72 pakar bahasa yang sementara menerjemahkan, dan dalam proses menerjemahkan 2 dari 72 itu meninggal dunia, sisa 70, makanya namanya Septuaginta yang artinya 70. Tapi sebagai terjemahan tentu saja tidak pas. Namun teks ini menolong kita untuk melihat bahwa teks tersebut berdasarkan teks Ibrani yang 1000 tahun lebih tua dari manuskrip Ibrani yang sudah ada. Yang ketiga, Pentatuk. Pentatuk merupakan terjemahan kitab-kitab Musa dibuat untuk memfasilitasi orang-orang Samaria yang ada di Gerisim. Terjemahan ini tertelusur jauh ke belakang, abad keempat sebelum Masehi. Jadi terjemahan ini merupakan saksi yang bernilai bagi teks PL. Warga kerajaan, meskipun ada 6.000 perbedaan dengan teks Masoretik yang ditemukan, namun perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang prinsip, karena perbedaan itu hanya berkisar pada tata bahasa dan pada pelafalan saja. Yang berikut, yang keempat, Targum Aramik. Targum Aramik adalah setelah Israel kembali dari pembuangan di Babel, orang Yahudi umumnya berbahasa Aramik. Kita kenal bersama-sama bahwa bahasa Aramik adalah bahasa percakapan Yesus sehari-hari selama dia ada di muka bumi ini. Sehingga timbul kebutuhan untuk menyediakan kitab suci dalam bahasa Aramik sesuai dengan kebutuhan orang Yahudi pada saat itu. Hasilnya adalah Targum. Nah, Targum berarti terjemahan atau frasa yang mereka menulis, tetapi mereka menulis dengan kata-kata bebas, kata-kata mereka sendiri. Tetapi tentunya tidak lari daripada latar belakang atau konteks yang ada. Warga kerajaan, akhir daripada penjelasan ini, saya mau tekankan dan saya mau simpulkan bahwa Alkitab kita itu asli adanya. Karena salinan demi salinan kitab sudah ditemukan dan tidak ada perbedaan, semua sama, artinya sejarah membuktikan bahwa Alkitab kita tidak ada pemalsuan sedikit pun. Bagaimana mau ada pemalsuan kalau satu kitab dipercaya oleh dua agama, Kristen dan Yahudi? Orang Kristen mau memalsukan bagaimana? Orang Yahudi pun mempercayai hal yang sama. Cuman dalam mempercayai hal yang sama tapi dalam menafsirkannya yang berbeda. Salah satu contoh, kita percaya Yesus sebagai Mesias, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Dan yang terakhir, Alkitab yang kita percayai sampai saat ini itu adalah firman Allah yang hidup, yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.